Di lautan yang luas, biru, dan kelihatannya tenang dari permukaan, sebenarnya ada dunia lain yang penuh dengan persaingan dan bahaya. Di antara karang, pasir, dan celah-celah batu laut, hidup berbagai makhluk dengan kemampuan unik untuk bertahan hidup. Tapi di antara semua itu, ada satu makhluk kecil yang kalau dilihat sekilas, benar-benar nggak mencolok sama sekali. Ukurannya kecil, bentuknya mirip udang biasa, bahkan mungkin kalau kamu lihat di pasar, kamu bakal mikir, ini mah tinggal digoreng doang. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana itu, tersembunyi kekuatan yang jauh dari kata biasa. Makhluk ini adalah mantis shrimp, dan meskipun namanya ada kata udang, dia bukan tipe udang yang bisa kamu remehkan. Di dunia laut, dia dikenal sebagai salah satu petarung paling berbahaya. Bukan karena tubuhnya besar atau terlihat menyeramkan dari jauh, tapi justru karena dia terlihat biasa. Banyak mangsa yang meremehkan dia di awal, dan ya, itu keputusan terakhir mereka. Sekarang bayangin ini, seekor makhluk kecil, panjangnya mungkin cuma beberapa sentimeter, tapi punya senjata alami yang kekuatannya sering dibandingkan dengan palu milik Thor. Kedengarannya kayak lebay, tapi ini fakta. Udang mantis punya 2 lengan pemukul yang bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan sekali dia menyerang, cangkang keras seperti kepiting atau kerang bisa langsung retak bahkan hancur. Jadi ini bukan sekedar pukulan, ini udah level hancurin armor dalam sekali hit. Yang bikin makin gak masuk akal, pukulan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan lebih cepat dari kedipan mata manusia. Artinya, sebelum kamu sadar apa yang terjadi, semuanya sudah selesai. Saking cepatnya, air di sekitar pukulan itu bahkan ikut bereaksi, menciptakan efek tambahan yang bikin serangannya makin mematikan. Jadi ini bukan cuma soal kuat, tapi kombinasi antara kecepatan, tekanan, dan efek fisika yang ekstrim. Ibaratnya, dia bukan cuma mukul, tapi sekalian bikin efek spesial gratis. Jadi sekarang coba pikir, gimana mungkin makhluk sekecil ini punya kekuatan sebesar itu? Apakah ini cuma kebetulan dari alam, atau memang dia adalah salah satu makhluk paling overpowered yang pernah ada di laut? Dan kalau udang sekecil ini aja bisa punya kemampuan segila ini, kira-kira apalagi yang masih tersembunyi di bawah laut sana? Kalau tadi kita baru bahas sekilas, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin mantis shrimp jadi legenda di laut. Pukulannya. Makhluk kecil ini punya 2 lengan pemukul khusus yang bentuknya mirip palu kecil. Tapi jangan tertipu sama ukurannya, karena di balik lengan itu tersimpan mekanisme seperti Pegas Super yang bisa menyimpan energi besar lalu dilepaskan dalam satu gerakan cepat. Sekali dia menyerang, kecepatannya bisa mencapai sekitar 80 km per jam dalam waktu yang sangat singkat. Biar kebayang secepat apa itu, kedipan mata manusia aja butuh waktu sekitar sepersekian detik. Nah, pukulan udang mantis ini bahkan bisa terjadi lebih cepat dari itu. Jadi kalau kamu lagi lihat langsung, yang ada bukan lihat prosesnya, tapi langsung lihat hasil akhirnya. Ibarat nonton pertandingan, belum sempat duduk, udah knockout duluan. Karena kecepatannya ekstrim, kekuatan yang dihasilkan juga jadi luar biasa besar untuk ukuran tubuh sekecil itu. Udang mantis bisa memecahkan cangkang keras seperti kepiting, kerang, bahkan hewan bercangkang tebal lainnya hanya dalam 1 atau 2 pukulan. Bayangin, cangkang yang biasanya butuh alat atau tekanan besar buat dihancurin, ini cuma dihajar sekali, langsung retak. Jadi di dunia laut, dia bukan cuma predator, tapi benar-benar alat penghancur hidup. Tapi yang bikin makin gila, efek pukulan ini nggak berhenti di kontak fisik saja. Karena kecepatannya terlalu tinggi, air di sekitar pukulan ikut bereaksi dan membentuk gelembung kecil yang kemudian runtuh dengan sangat cepat. Proses ini bisa menghasilkan panas dan bahkan kilatan cahaya kecil di dalam air. Jadi dalam satu serangan, dia bukan cuma mukul, tapi juga menciptakan efek tambahan kayak ledakan mini. Ibaratnya, ini bukan satu serangan, tapi paket combo lengkap. Makanya, banyak ilmuwan sampai kagum dengan kemampuan makhluk ini. Bayangin, tubuh kecil, tanpa teknologi, tanpa senjata buatan, tapi bisa menghasilkan kekuatan yang sering dibandingkan dengan palu milik Thor. Jadi sekarang makin jelas kan, kenapa udang mantis ini sering disebut salah satu makhluk paling overpowered di lautan. Kalau tadi kita bahas kekuatannya secara teori, sekarang kita lihat bagaimana mantis shrimp menggunakan pukulan itu di kehidupan nyata. Di dasar laut, salah satu mangsa utamanya adalah kepiting, makhluk dengan cangkang keras yang biasanya jadi armor pelindung. Tapi bagi udang mantis, itu bukan pelindungan, itu cuma tantangan kecil. Dengan satu pukulan super cepat, cangkang kepiting bisa langsung retak, bahkan hancur dalam beberapa serangan. Ibaratnya, kepiting udah pakai baju besi, tapi lawannya bawa senjata level dewa. Adegan pertarungannya juga bukan yang lama dan dramatis kayak di film.
Justru sebaliknya, cepat, tiba-tiba, dan brutal. Udang mantis biasanya mengendap perlahan di antara pasir atau batu, mengamati mangsanya tanpa terlihat. Lalu dalam sepersekian detik, buk, serangan dilepaskan dengan kecepatan luar biasa. Kepiting yang tadi santai jalan miring ke sana-sini, tiba-tiba langsung panik tanpa sempat bereaksi. Ini bukan pertarungan, ini lebih kayak satu gerakan langsung selesai. Dan di momen itulah terjadi sesuatu yang lebih gila lagi. Saat pukulan dilepaskan dengan kecepatan ekstrim, air di sekitarnya ikut bereaksi dan membentuk gelembung kecil yang langsung runtuh. Proses ini menghasilkan panas tinggi dan bahkan kilatan cahaya kecil di dalam air. Fenomena ini dikenal sebagai efek kavitasi, yang artinya dalam satu pukulan, udang mantis bukan cuma menyerang secara fisik, tapi juga menciptakan ledakan mini di sekitarnya. Jadi kalau pukulan pertama belum cukup, efek dari gelembung itu bisa memberikan damage tambahan. Tapi bukan cuma mangsa yang jadi target, udang mantis juga bisa bertarung dengan sesamanya. Biasanya ini terjadi saat memperebutkan wilayah atau pasangan. Mereka akan saling berhadapan, mengangkat lengan pemukulnya, lalu siap menyerang kapan saja. Bayangin, dua makhluk kecil dengan pukulan super cepat saling adu kekuatan. Ini bukan lagi berantem biasa, ini udah kayak duel boss level tinggi di game. Siapa yang lebih cepat dan lebih kuat, dia yang menang. Menariknya, di balik semua sifat agresif itu, udang mantis juga punya sisi yang jauh lebih tenang. Saat berkembang biak, betina akan menjaga telur-telurnya dengan sangat hati-hati. Ia membawa, membersihkan, dan melindungi telur tersebut dari ancaman predator. Jadi di satu sisi dia adalah petarung mematikan, tapi di sisi lain dia juga makhluk yang penuh naluri menjaga. Semua ini menunjukkan satu hal, kehidupan mantis shrimp itu penuh kontras, kecil tapi kuat, brutal tapi juga peduli. Di dasar laut, kehidupan itu ternyata jauh dari kata sepi. Justru penuh aktivitas dan keramaian yang gak kelihatan dari permukaan. Ikan-ikan kecil berenang ke sana-sini seperti lagi sibuk tanpa arah. Kepiting jalan miring sambil bawa rumah kemana-mana kayak lagi pindahan dadakan. Dan gurita dengan santainya berubah warna sambil bersembunyi di balik batu. Mode ninja aktif terus. Di tengah semua kesibukan itu, ada satu makhluk kecil yang diam-diam jadi salah satu yang paling ditakuti, yaitu mantis shrimp. Kalau tadi kita lihat dia dari sisi kekuatan, sekarang ada satu hal lain yang gak kalah gila. Cara dia melihat dunia. Mata udang mantis termasuk yang paling kompleks di seluruh dunia hewan. Kalau manusia cuma punya 3 jenis reseptor warna, dia punya jauh lebih banyak. Bahkan bisa mendeteksi spektrum cahaya yang tidak bisa kita lihat sama sekali. Jadi kalau kita lihat dunia dengan mata biasa, dia lihat versi yang jauh lebih detail, lebih tajam, dan lebih kompleks. Bayangin suasana laut tadi dari sudut pandang dia. Ikan-ikan kecil yang kita lihat biasa aja, mungkin terlihat lebih menyala dengan warna yang lebih kaya. Kepiting yang lagi gali pasir, mungkin kelihatan jelas setiap gerakannya sampai detail kecil. Gurita yang lagi kamuflase pun belum tentu bisa benar-benar hilang di mata dia. Ibaratnya kita nonton di layar HD, dia nonton versi IMAX plus 8KA plus efek tambahan. Ya, jelas beda level. Kemampuan ini bikin dia jadi pemburu yang sangat efektif. Dengan mata super canggih itu, dia bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun, perubahan cahaya yang sangat halus, bahkan sesuatu yang bagi makhluk lain benar-benar tidak terlihat. Jadi, buat ikan kecil yang mikir, gue aman, gue nyamar nih. Ya, maaf banget. Di mata si mantis shrimp, kamu tetap kelihatan jelas. Ini kayak main petak umpet, tapi lawannya pakai cheat. Jadi di antara semua makhluk laut yang sibuk dengan aktivitas masing-masing, ikan berenang santai, kepiting sibuk kerja, gurita mode ninja, udang mantis ini punya keunggulan yang gak terlihat tapi sangat mematikan. Dia bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga melihat lebih banyak dari yang lain. Dan di dunia laut yang penuh persaingan ini, itu artinya satu hal. Dia selalu selangkah lebih depan dari mangsanya. Jadi sekarang kita tahu, mantis shrimp ini bukan sekedar udang kecil yang kelihatan biasa. Dia punya pukulan super cepat, kekuatan luar biasa, dan penglihatan yang bahkan bisa dibilang di atas standar makhluk lain. Di dunia laut, dia bukan cuma bertahan hidup, tapi benar-benar jadi salah satu yang paling overpowered. Kalau dipikir-pikir, makhluk sekecil ini bisa punya kekuatan yang dibandingkan dengan palu milik Thor itu udah gila banget. Kita di darat aja kalau mukul meja kepentok dikit langsung aduh-aduh. Ini dia mukul cangkang keras kayak lagi buka kerupuk.
Dan yang bikin makin menarik, semua kemampuan itu bukan hasil teknologi, bukan juga eksperimen, tapi murni hasil evolusi alam. Artinya, di luar sana masih banyak kemungkinan makhluk lain yang bahkan lebih aneh dan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Laut itu masih penuh misteri, dan jujur aja agak serem juga kalau dipikir terlalu dalam. Jadi mulai sekarang, jangan pernah remehkan makhluk kecil, karena bisa jadi yang kelihatan kecil dan biasa justru punya kekuatan yang nggak masuk akal. Udang mantis ini bukti nyata kalau ukuran bukan segalanya. Yang penting itu skill dan power. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang aneh, seru, dan bikin mikir, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih nganggep semua udang itu cuma buat digoreng. Tulis di komentar, kamu tim berani dekat atau tim lihat aja dari jauh. Sampai ketemu di video berikutnya.